Mari hari ini fasten your seatbelt, kencangkan ikat pinggang, belajar firman. Oke? Nah, hari ini saya akan mulai membuka tabir selubung dunia yang semakin hari semakin kalut dan semakin hari semakin menuju kepada uncertainty, ketidaktetapan. Saudara mendengar tentang berita-berita yang cukup menakutkan bahwa akan terjadi dan sedang terjadi inflasi, sedang terjadi currency yang drop, harga-harga yang meroket, harga-harga rumah sebentar lagi akan turun, bunga bank akan naik, dan politik bergoncang, berita peperangan di mana-mana. Nah, saudara yang saya kasihi, dengar baik-baik. Kalau saudara mengharapkan hari-hari ini dan hari-hari ke depan ada damai sejahtera, itu tidak akan terjadi. Dunia akan semakin hari semakin larut dengan berita-berita yang lebih menakutkan dan keadaan-keadaan yang lebih menggoncangkan. Tetapi kita yang punya Tuhan jangan terpengaruh oleh itu. Karena kita punya satu kehidupan yang berbeda dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Yesaya berkata, pada waktu bumi penuh gelap gulita dan kelam kabut meliputi seluruh permukaan bumi, tetapi kasih karunia Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Yang gelap akan menjadi tambah gelap, yang terang akan menjadi tambah terang. Dan saya sarankan kepada kita semuanya, jangan pernah berkata, Pak, orang yang hebat aja bisnisnya hancur. Pak, politikus yang luar biasa aja, negara-negara yang solid ekonominya goncang. Apalagi saya, Pak, cuman golongan ekonomi lemah. Nah, itulah salahnya saudara. Saudara mau jadi golek. Tahu golek? Golongan ekonomi lemah. Nah, jangan mau, karena saudara punya satu backing yang kuat. Dan backing ini sudah berjanji kepada kita untuk menyertai kita, untuk selalu bersama dengan kita. Akuilah memang kita lemah, tetapi kita tidak seluruhnya lemah. Karena di balik kelemahan kita ada satu kekuatan yang menopang kita, yang tidak mungkin dikalahkan dengan apapun. Jadi sekarang ini semua kondisi, baik ekonomi, baik politik, baik kesehatan, baik kesejahteraan apapun, sedang dikondisikan kepada satu tujuan untuk terjadinya satu kegoncangan besar. Dan kegoncangan besar ini akan memunculkan seorang oknum tokoh yang kita kenal dengan nama Antikris. Nah, pada waktu masa-masa seperti ini terjadi, banyak anak-anak Tuhan yang tidak solid imannya, yang tidak berpegang kepada pengertian firman dan pengalaman hidup dengan Tuhannya cuman ecek-ecek, cuman sekedar datang ke gereja cari berkat, datang ke gereja cari sesuatu yang dia butuhkan, maka mereka akan tergoncang, mereka akan takut, mereka akan tidak punya fondasi yang kuat. Matius 24 berkata bahwa apapun keadaan dunia ini pasti akan digoncangkan. Yang punya Tuhan dan yang tidak punya Tuhan akan sama-sama digoncangkan. Saudara jangan berkata, lalu apa bedanya kita punya Tuhan? Sangat beda. Yang tidak punya Tuhan waktu digoncangkan akan hancur. Tetapi yang punya Tuhan tidak hancur. Kenapa? Karena punya fondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu saya akan mengajar seri selama beberapa minggu ke depan. Mumpung tidak ada yang lain, cuman saya. Jadi nggak ada yang nyelang gitu loh ya. Jadi saya akan bebas untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang juga akan menjadi banyak pertanyaan buat saudara. Mulai hari ini kita menjadi tenang di dalam dunia yang sedang perang. Coba kita buka ayatnya. Dunia di dalam konflik dan perang. Ini sudah Tuhan Yesus ramalkan atau nubuatkan bahwa dunia akan konflik, perang dan perang dan perang terus. Matius 24 ayat 6-10 berkata demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus
terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Coba senggol kiri kanannya, bilang, itu harus terjadi. Perang, kegoncangan, kerisuhan harus terjadi. Dan jangan berkata bahwa, loh kita anak Tuhan kan enggak Pak, enggak tergoncang. No, kita ikut tergoncangkan. Dan jangan berkata, waduh kalau gitu akhir zaman sudah dekat. No, akhir zaman belum terlalu dekat. Tetapi setiap hari kita melangkah bertambah akan lebih mendekati ke akhir zaman. Are you with me? Dan saya mau berikan satu patokan buat kita, dengar baik-baik. Tanda akhir zaman semakin dekat, akan semakin frekuennya berita perang, peperangan, kehancuran, wabah, gempa bumi, kekerasan dan lain sebagainya akan semakin terus intens. Alkitab berkata akan seperti seorang wanita yang melahirkan. Karena wanita yang mau melahirkan pada waktu terjadi kontraksi biasanya 3 jam, 4 jam sekali, itu masih lama. Tetapi semakin mendekati fase jam-jam kelahiran, maka kontraksinya akan semakin lebih cepat sampai, saya bukan wanita, saya nggak bisa menjelaskan dengan benar. Saudara yang wanita, saudara tahu persis kontraksi akan terjadi lebih menyakitkan dan lebih cepat pada waktu schedule melahirkan itu semakin dekat. Jadi saya kasih garis bawahi saudara, nggak usah panik, nggak usah takut, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Permulaan bukan akhir, tetapi itulah baru permulaan menjelang zaman baru. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan atau pengajar yang berkata bahwa akhir zaman sudah sangat dekat di depan pintu, dengerin aja tapi jangan percaya. Semakin mendekat, yes. Semakin menjadi seru, yes. Tetapi jangan membuat kita menjadi takut. Masih terlalu banyak tanda-tanda zaman yang harus digenapi sebelum terjadinya. Saudara mungkin mendapat istilah ini dari orang Indonesia, kiamat. Di Alkitab saudara cari kata kiamat itu nggak ada. Yang dikatakan kiamat adalah the end of the age. Akhir daripada sebuah zaman yang lama dan dimulainya sebuah zaman yang baru. Dan ini akan terlalu banyak prosesnya yang masih harus ditempuh. Dan saya nggak mengajar akhir zaman, tetapi tanda-tanda akhir zaman adalah peperangan yang semakin akan terjadi. Nah hari ini kita akan mengkhususkan diri kepada konflik dan peperangan ini. Mungkin minggu depan kita akan lihat dari sudut yang lain. Pada waktu itulah kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Terjadi belum sekarang? Terjadi belum sekarang? Sedang terjadi. Saudara yang mendeklar bahwa aku anak Tuhan, aku tidak tolerir kepada dosa same sex. Saudara kena masalah. Banyak hamba-hamba Tuhan di Amerika di penjara gara-gara tidak mau memberkati pasangan yang seperti itu. Ada banyak hal yang dulunya disembunyikan, sekarang diungkapkan menjadi satu fakta. Saya nggak bilang kebenaran, tapi fakta. Dan yang membuat iman rohani kita menjadi sangat dibenci. Dulu Amerika dan Australia juga dibangun dengan dasar kekristenan. Setiap institusi, setiap sekolah, setiap rapat dimulai dengan doa dan pembacaan Alkitab. Sekarang mana? Bahkan mereka menuntut persamaan hak antara semua agama. Sehingga doa di sekolah pagi sudah dihapuskan. Dan banyak-banyak yang lain semua dihapuskan. Kenapa? Karena semakin hari
dunia akan semakin dikondisikan kepada antikris. Dan banyak orang akan murtad dan menjadi saling menyerahkan dan saling membenci. Are you with me? Jadi jangan heran kalau di gereja aja banyak sikut-sikutan. Kalau di gereja aja banyak fitnahan, banyak gosip, banyak ketidaknyamanan hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Oke, itu satu fakta yang sedang terjadi di hadapan kita. Berita perang antar bangsa, konflik antara suku dan golongan akan semakin bertambah dan bertambah dan semakin sering. Konflik antara perusahaan, bisnis, partai politik juga menjadi topik yang mengisi berita kita tiap hari. Nah, topik partai politik di negara kita, Australia ini, salah satu yang sangat memalukan. Bukan perang antara partai yang berkuasa dengan partai yang oposisi. Tetapi di dalam partai yang berkuasa sendiri sering terjadi sikut-sikutan dan kudeta Perdana Menteri. It's happened in our life, it's happened in our faces. Peperangan terjadi bukan hanya antar bangsa, tapi peperangan terjadi antara intern. Rumah tangga pun terjadi konflik peperangan. Suami istri, anak orang tua, ntar kita pelajari lagi. Konflik di antara keluarga, suami istri dan anak dan orang tua, saudara dengan saudara menjadi musuhan gara-gara yang namanya money, gara-gara yang namanya warisan. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang diakomodasikan ke arah perang besar dan persiapan munculnya sebuah tokoh yang dikenal dengan nama Antikris. Berita tentang konflik dan perang tentang perang ini sudah terjadi bukan cuma sekarang. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Kita akan lihat bagaimana iblis mempengaruhi Adam untuk memihak kepadanya dan memberontak melawan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini bukan cuma masalah dosa hubungan Tuhan dengan manusia, tetapi ini justru deklarasi perang antara iblis dengan Tuhan. Kitalah yang menjadi bolanya di tengah. Saya mengulang ya, saudara jangan kaget. Deklar antara Tuhan dengan setan, perang, dan kitalah yang menjadi bolanya di tengah. Kitalah yang menjadi perebutan aset. Are you with me? Satu pepatah dari negara Afrika, saya lupa dari negara mana, saya ingat pernah baca bukunya yang berkata begini. Kalau gajah dengan gajah berantem, yang terinjak apa? Rumput. Kalau Tuhan dengan setan beradu, yang menderita kita. Tapi ingat, itu dari sudut manusianya. Tetapi kita tidak ada hanya dari sudut manusianya. Kita ada di sudut Tuhannya. Ini yang saya mau bawa hari ini. Perang pasti terjadi. Konflik pasti terjadi. Ketidakberesan pasti terjadi. Tetapi mari kita lihat dengan proper dari sudut biblikalnya. Jadi tadi yang poin saya yang pertama, dunia dalam konflik dan perang. Nah sekarang kita mau melihat kenapa perang itu terjadi. Kita lihat Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Kutukan perang. Jadi perang itu terjadi, saya sudah jelaskan tadi, antara setan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengutuk setan dan mengutuk ular. Perhatikan ini, Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Banyak pendeta berkata manusia dikutuk. Tidak, manusia tidak dikutuk. Manusia cuma mencapai konsekuensi dari dosa. Kita lihat Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan apa?
permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah saudara, sejak Adam jatuh dalam dosa, saudara, banyak dulu saya diajar setan adalah ular. Saya tidak mengajarkan itu. Sekarang saya mau berkata ular adalah ular, setan adalah setan. Tetapi ular dipakai oleh setan, bukan berarti dia setan. Setan bisa pakai saya enggak? Nggak bisa, karena saya punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan Yesus tidak bisa dirasuk setan. Tapi kalau saudara keluar dari anugerah Tuhan, saudara bisa dipengaruhi oleh setan. Oke, itu pelajaran tersendiri lagi. Nah, sejak hari itu, sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan declare keturunanmu dan keturunan perempuan. Nah, dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu akan muncul keturunannya dikabar he. He itu kata ganti laki-laki dan akan meremukkan kepalamu, dan engkau iblis akan meremukkan tumit daripada he. Siapa he itu? Yesus Kristus. Laki-laki, kata ganti laki-laki pertama, keturunan daripada wanita. Kenapa keturunan daripada wanita? Karena Yesus lahir dari keturunan Hawa yang tidak dibuahi oleh pria, tetapi dibuahi oleh Roh Kudus. Oke, sampai situ dulu. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan kutukan kepada ular dan kepada iblis. Ular tadinya punya kaki, namanya serpen. Dan setelah dikutuk, ular tidak punya kaki. Sampai hari ini, ular berjalan dengan badan dan perutnya. Dan ini sudah dibuktikan dengan sejarah dan dengan penggalian barang-barang kuno. Apa namanya? Ilmu yang mengatakan menggali barang-barang kuno. Arkeologi sudah membuktikan menemukan serpen yang punya kaki. Dan terbukti memang demikian. Oke. Sekarang saya masuk yang berikutnya. Bahwa kutukan perang. Tuhan sudah mengutuk akan terjadinya perang terus antara, sebetulnya perangnya antara Tuhan dengan iblis. Tetapi medannya kita, betul? Yang menjadi alat peperangan, yang menjadi medan peperangan adalah kita. Nah sekarang saya mau lihat. Apa itu penyebab perang? Penyebab perang adalah sebetulnya satu, yaitu waktu iblis memberontak kepada Tuhan di sorga dan Tuhan campakkan ke bumi dan dia menjadi setan dengan sepertiga malaikatnya ada di muka bumi, dan sejak hari itu maka terjadilah dua kerajaan, kerajaan terang dan kerajaan gelap. Nah sekarang kita lihat penyebab perang sehingga kita tahu kenapa perang ini nggak bisa hilang. Akan terus semakin hari semakin menyala, semakin hebat. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Mari kita lihat Keluaran 15 ayat yang ketiga. Keluaran 15 ayat yang ketiga, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nah kenapa Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai pahlawan perang? Karena dia tahu saudara dan saya akan menghadapi perang. Sehingga dia berkata, hehehe, aku ini pahlawan perang, jangan takut. Apa yang kamu hadapi, apa yang kamu perangi, itu bukan peperanganmu. Sehingga Musa pun berkata, peperangan bukan milikmu tetapi milik Tuhan. Nah sekarang kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Mazmur 144 ayat 1 sampai yang kedua. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku.
Saudara perhatikan, Daud bukan seorang yang dilatih untuk berperang. Daud seorang gembala domba. Tetapi pada waktu Tuhan mempromosikan dia menjadi raja, maka Tuhan mengizinkan dia masuk ke dalam satu fase untuk berhadapan dengan Goliat. Lalu setelah itu dia dikejar-kejar oleh mertuanya untuk dibunuh, dan disitulah training peperangan Daud. Daud mulai ditraining oleh Tuhan karena Tuhan adalah pahlawan perangnya, sekaligus Tuhan adalah kota benteng perlindungan Daud yang kuat. It speaks something to me. Ini berbicara sesuatu kepada saya. Kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya purpose dan destiny dalam hidupmu. Maka sebetulnya Tuhan sedang melatih tangan dan kakimu untuk berperang. Berperang untuk apa? Karena ada satu oknum yang namanya iblis, setan, kuasa gelap, tuyul, demit, genderuwo dan lainnya, yang tidak suka saudara memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Inilah sebetulnya perang yang terjadi. Mereka mau menghancurkan rencana Tuhan, tetapi karena tidak bisa melawan Tuhan, mereka mengganggu kita. Hello? Are you with me? Nah, saudara mengerti sekarang kenapa terjadinya konflik peperangan dalam skala besar, dalam skala kecil, sebetulnya sama saja. Sekarang kita masuk dalam skala yang kecil. Yakobus 4 ayat 1-2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kalau tadi di antara suku, bangsa, negara, politikal, perusahaan dan lain sebagainya, sekarang di antara pribadi. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, lalu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, dengar baik-baik. Yang mempengaruhi kita untuk tidak suka satu dengan lain adalah kesombongan dan hawa nafsu dan keserakahan kita. Kita seringkali tidak suka melihat, loh, kok dia diberkati? Kok dia seperti itu? Padahal dia kan sekolahnya lebih jelek dari aku. Padahal keluarganya kan lebih gak berguna dari keluargaku. Padahal aku kan begini, aku kan begitu. Nah, konflik-konflik yang seperti inilah yang terjadi di antara kita. Dan sangat disayangkan, bukan cuma antara manusia dengan manusia, tetapi antara keluarga, suami istri pun terjadi. Kenapa dia jadi lebih baik? Kenapa dia jadi lebih berdiri? Saudara, di dalam rumah tangga tidak ada kompetisi. Kalau suami istri sudah terjadi, oh dia lebih baik, aku nggak baik. Ini sudah terjadi declare war di dalam rumah tangga. Kalau anak di antara anak terjadi, wah dia lebih pintar, gua nggak lebih sayang. Ini terjadi di mana-mana. Mari kita belajar bahwa nafsu dan keserakahan kita adalah sumber konflik kehidupan kita, baik individu, baik secara corporate, baik secara nation level. Kenapa terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina? Keserakahan untuk menguasai sumber daya. Saudara perhatikan, keserakahan, ingin top, ingin hebat dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sumber utama daripada terjadinya konflik dan peperangan. Tetapi saya sudah spare waktu hampir 15 menit, 20 menit untuk hal-hal yang buruk. Membuat kita mengerti bahwa there is bad thing happen. Bukan berarti sebagai anak Tuhan kita tidak menghadapi bad thing happen. Sekarang saya akan berikan satu sudut yang lain. Tetap di dalam penyebab perang, tetapi kita punya satu jaminan bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Coba baca selanjutnya apa? 2, 3.
Kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are more than conqueror. Because you are praying. Amen. Because you are paying tithe. Amen. Because you are fasting. Amen. Because you are faithful. Amen. Yang amin nggak baca ayatnya, padahal tadi saya suruh baca. We are more than conqueror, not because of you are good, not because you are praying, not because you are fasting. We are more than conqueror because of Him, because of Jesus. Are you with me? Dia yang sudah menang di atas kayu salib. Dia yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ada di gereja, bukan karena kita pelayanan, tetapi Dia mengasihi kita dan memberikan kemenangan kepada kita karena kita anak-anaknya. So, kemenangan kita peroleh dengan pemberian. Seperti juga dosa kita peroleh. Dengar baik-baik. Ada banyak pengajar berkata bahwa Anda berdosa karena Anda berbuat dosa. Itu benar, tetapi itu cuma 50%. Tetapi meskipun Anda belum berbuat dosa, Anda dilahirkan dalam kandungan, belum dilahirkan, dimasukkan dalam kandungan, dan Anda sudah ada di dalam blood and inheritance daripada keturunan Adam dan Hawa. Waktu Anda brawl, Anda sudah menjadi makhluk yang berdosa. We sin not because we are doing sin, but we sin because we are inheriting the sinful of Adam. Nangkap gak di sini? Kalau ada orang berkata, baby tidak berdosa. Betul, baby tidak berdosa karena belum melakukan dosa. Tetapi jati diri dosa sudah ada di dalam baby. Nangkap gak di sini sekarang? So tidak ada lagi yang murni. Dan kita berdosa karena terima dosa. Kita menjadi lebih dari pemenang karena kita terima kemenangan. Nangkap sampai sini? Clear, saya harap saudara mengerti ini. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau Anda ada di sini, Anda melayani, Anda berdoa, Anda bayar perpuluhan, itu karena Tuhan lebih dulu melakukan sesuatu dalam diri kita, sehingga kita dengan willingly meresponi kasih Tuhan. Jadi bukan dibalik. Kebanyakan kita dibalik. Makanya ada banyak orang kalau mau dibaptis dia bilang, "Ntar dulu ya." Kenapa? Saya belum benar, saya belum baik. Nanti kalau saya sudah benar, saya sudah baik, baru saya mau dibaptis. Totally wrong. Anda tidak akan bisa menjadi benar, menjadi baik sebelum Anda dibaptis. Kalau Anda bisa baik, bisa benar sebelum Anda terima Tuhan, Tuhan Yesus nggak perlu mati buat kita. Amin. Jadi kita mesti terima kebenaran. Kebenaran ini yang membebaskan kita sehingga kita punya kuasa untuk melawan semua peperangan yang dari iblis sodorkan kepada kita. Are you with me? Kita menang atas semua kejahatan dan keserakan manusiawi kita. Karena ada satu kuasa yang sudah menang atas itu. Itu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita lihat, itu bukan berlaku untuk Paulus dan murid-murid Tuhan pada zamannya. Tetapi ini berlaku buat kita semua. Kita baca sekarang 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 19. Coba saudara lihat kiri kanannya, kalau ada yang mulai mangut-mangut, cubit ya, bilang bangun. Tuh lihat Om Sam kasihan ngomongnya udah bawel. Ya, jangan berani-berani ngantuk. Oke. Udah segar semuanya, puji Tuhan. Gak apa-apa tertunda 1-2 menit supaya semuanya bisa konsentrasi. 1 Timotius 1 ayat 18-19. 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu,
Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Sampai sini, siapa itu Timotius? Muridnya Paulus. Nah, pada waktu Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius, Paulus berkata, dengan penumpangan tanganku, kamu kobarkan spirit perjuangan, semangat untuk berjuang. Untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan dengan iman yang baik dan hati nurani yang murni. Jadi dengan kata lain, bertobat, terima Tuhan, dibaptis dan ditumpangin tangan, diurapi, itu merupakan rangkaian pertama supaya saudara mempunyai kekuatan untuk melawan muslihat iblis, konflik kepada kita yang membuat kita iri, membuat kita sirik, membuat kita sakit, membuat kita sombong, membuat kita rendah diri, dan lain sebagainya. Perjuangkan, fight untuk itu. Senggol sebelah kiri kanannya, fight. Bukan cuma, iya terima aja lah, gak apa-apa, nanti Tuhan lakukan sesuatu. No, you have fight. Perangi, lawan itu. Jangan izinkan kuasa lain masuk ke dalam dirimu. Lawan itu. Karena ayat 10 berkata demikian. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu mereka kandaslah iman mereka. Saudara pernah dengar ungkapan begini? Ada orang berkata, enak aja, ampuni. Dia nyakitin gue, lu gak tahu sih gue sakitnya kayak apa. Nah, saya mau berkata begini. Mengampuni bukan buat kebaikan orang yang menyakiti Anda. Totally wrong. Mengampuni buat kebaikan kita yang disakiti. Karena kalau Anda tidak mengampuni, Anda sudah membuka celah kepada setan untuk memasukkan prinsip kebencian, luka, sakit hati dalam diri saudara. Dan konflik peperangan di dalam diri saudara sudah kalah. Karena mengampuni adalah bagian daripada peperangan untuk mengizinkan Tuhan bekerja. Mengampuni adalah porsi dari kita untuk kita lakukan kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita berkata, ya aku ampuni. Nah, saudara dengar baik-baik. Mengampuni adalah hal yang berbeda. Tetapi rekonsiliasi adalah hal yang lain. Pada waktu saudara dilukai, disakiti, dan Anda tidak sakit hati, bukan berarti Anda nanti datang lagi hahaha dengan dia. Bukan begitu. Rekonsiliasi harus terjadi dua pihak. Tetapi mengampuni hanya sepihak. Nangkap sampai sini? Terutama suami istri ini, dengar baik-baik. Hubungan yang paling mesra suami istri. Hubungan yang paling indah suami istri. Tapi juga hubungan yang paling menyakitkan. Halo, yang belum nikah, tolong belajar. Yang sudah menikah, nikmati saja. Ya, bagian ini yang sering jarang dikhotbahkan oleh para pendeta. Wah indah, kerukunan diberkati dan lain sebagainya. Tetapi coba sekarang saya kasih contoh. Gosokkan tangan saudara. Apa yang terjadi? Setelah panas terusin, apa yang terjadi? Apa? Sebelum lecet, ada satu lagi yang Anda lupa. Ya udah panas, sudah tahu habis panas apa? Coba cium. Bau. Ini yang sering dilupakan. Gesekan suami istri selain membuat panas, membuat bau. Yang jelek-jelek dari kita keluar. Oh, dia begini, dia begitu, bau. Bahkan sampai datang pikiran bahwa what on earth I choose her become my wife. Mumpung gak ada istri saya. Dia gak bisa protes tapi dia tahu nanti. Tetapi yang cewek juga berkata, what on earth I choose him to be my husband. Bau. Kalau sudah bau, terusin kenapa? Sakit, lecet.
Nah, pada waktu sakit, lecet, apa yang terjadi? Jaga jarak. Loh, iya apa ya? Saya nggak baca buku ini pengalaman. Ini pengalaman, dan ke dalam konseling pranikah saya selalu ngomongkan bahwa inilah yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Alkitab berkata, seperti besi menajamkan besi, maka manusia menajamkan manusia. Yang tajam ketemu yang tajam ya sakit lah. Jadi jangan kata suami istri nggak ada proses, siapa bilang. Saling menyakiti, yes. Tetapi coba sekarang, gosok ini, kasih baby oil. Gosok, atau baby oil bolehlah, atau minyak wijen juga boleh. Tahu minyak wijen, minyak zaitun, gosok. Sampai lama. Nggak akan panas, nggak akan bau. Kenapa? Kenapa? Karena ada minyaknya. Nah, minyak di dalam hubungan suami istri, minyak di dalam hubungan kita dengan Tuhan, minyak di dalam hubungan kita dengan sesama adalah Roh Kudus. Oleskan Roh Kudus. Konflik boleh terjadi, sikat menyikat boleh terjadi, tapi tidak akan bau. Yang tercium olive oil. Are you with me? Nah, tetapi kita harus fight. Oke, tadi kutukan perang. Dua penyebab perang. Sekarang saya mau turun lebih down to earth. Kenyataan perang. Itu bukan cuma cerita di dalam Alkitab, dongeng. Tetapi it's facts. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kenyataannya sedang kita hadapi, betul? Now. Oke, sekarang saya masuk ke poin Romawi 2. Keyakinan iman di dalam Tuhan. Apa gunanya iman kita? Saya udah berkali-kali ngomong, Tuhan Yesus turun ke dunia bukan untuk membangun sebuah agama baru. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia untuk membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi pulih dan menjadi intim kembali. Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang dan perang kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi sebelum tiba kesudahannya. Mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kenyataan iman di dalam Tuhan akan membawa kita menghadapi perang. Senggol kiri kanan ya. Dengar loh. Bukan jadi anak Tuhan cuma damai sejahtera, holy, happy, blessed, but you will face a war. Amin. Nah, sekarang setelah keyakinan sebuah iman, apa yang dijanjikan oleh iman kita kepada Tuhan dalam menghadapi peperangan? Mazmur 46 ayat 6 sampai 9. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Kota benteng kita bukan keuanganmu. Kota benteng kita bukan doamu. Kota benteng kita bukan perpuluhanmu. Kota benteng kita bukan khotbahmu. Kota benteng kita bukan frekuensi engkau datang ke gereja. Kota bentengmu bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu. Kota bentengmu ialah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ini. Jadi jangan pernah berharap, terutama orang tua, jangan pernah berharap nanti udah gede, nak kamu harus berbakti kepada orang tua ya. Kamu harus perhatikan, apalagi nanti kalau papi mami udah tua jalan susah. Saudara jangan berharap seperti itu. Loh Pak, apa salah? Bukannya salah.
Tetapi saudara, anak sama orang tua kasihnya beda. Apa yang orang tua punya, pasti anak punya. Tapi apa yang anak punya, belum tentu orang tua punya. Tuh, yang udah tua manggut-manggut semuanya. Yang belum tua, manggut-manggut aja deh, ikutan. Nah. Tapi hubungan ini terbalik dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah terbalik. Apa yang Tuhan punya adalah milik kita. Betul nggak? Karena Tuhan bilang semua sudah diserahkan kepadaku. Dan Tuhan bilang sekarang terimalah buat kamu. Nah, keyakinan iman kita adalah karena Tuhan berjanji Dia akan menjadi kota benteng kita. Ayat 9, pergilah pandangilah pekerjaan Tuhan yang mengadakan apa? Mengadakan apa? Perdamaian di bumi, amin. Amin. Loh, ada orang apa enggak? Baca apa enggak? Yuk kita baca ayat yang ke-9. 2, 3, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan. Ini yang jarang lagi juga dibicarakan. Kita selalu bicara Tuhan membaik, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan mengokohkan, Tuhan menumbuhkan. Tetapi kita jarang berkata bahwa Tuhan yang sama juga melakukan pemusnahan. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta, dan perang dengan api. Hey, listen carefully. Kalau rumah tanggamu seperti Tom and Jerry, tahu Tom and Jerry? Ketawa. Siapa yang jadi Tom, siapa yang jadi Jerry? Nggak tahu lah ya. Kalau rumah tanggamu selalu ribut kayak Cancer Stadium 5. Tahu Cancer Stadium 5? Nggak ada kan? Cancer Stadium paling tinggi berapa? 4. Makanya kalau 5 itu udah gone. Saudara, saya berikan ada satu berita sukacita bahwa yang menghentikan peperangan bukan cuma di rumah tanggamu, sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah dan menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ada satu berita sukacita bahwa janji Tuhan, suami istri tidak lagi main Tom and Jerry, tapi mainnya nggak tahu apa ya. Yang rukun yang baik apa sih tokoh? Apa? Romeo and Juliet. Haleluya. Itu sahabat saya, namanya Sam Tong. Kalau lagi baik dia jadi Romeo dan Julie. Kalau lagi nggak baik dia tetap Romeo and Julie. Saudara, Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudusnya mampu memadamkan konflik di rumah tanggamu. Amin. Amin. Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya mampu membuat hidup kita menjadi aman. Walaupun sekitar kita penuh dengan peperangan. Walaupun sekitar kita penuh dengan konflik. Tuhan berjanji bahwa aku akan memberikan ketenangan. Aku akan memberikan keamanan kepadamu. Yesaya 2 ayat 4. Saya cuma punya waktu 3, cukup lah. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang. Pedangnya akan menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara, ada satu janji dari Tuhan bahwa satu masa nanti yang entah saudara percaya atau tidak, tapi saya percaya ada yang disebut masa milenium atau masa 1000 tahun. Nah, para teologi berdebat ini, ada yang berkata masa milenium tidak ada, karena milenium itu merupakan ungkapan, bukan real number. Terserah saudara percaya atau tidak, tetapi masa ketentraman akan terjadi.
Tuhan sendiri berjanji bahwa peperangan ujung tombak akan dirubah menjadi alat-alat pemangkas, alat-alat pertanian. Dengan kata lain, akan timbul satu masa yang tidak akan ada lagi peperangan, yang tidak akan ada lagi kejahatan, yang tidak akan ada lagi penyakit. Dan yang saya meyakini itu adalah permulaan zaman baru, di mana era 1000 tahun damai, yang dikatakan nanti beruang akan makan dengan monyet, harimau akan makan dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka tidak lagi menjadi buas, tidak lagi menjadi perang. Dan kalau tidak ada peperangan di atas muka bumi, listen carefully. Hari-hari ini, semua dana keuangan paling besar di seluruh dunia dipakai untuk apa? Alat-alat perang dan peperangan. Kalau alat-alat perang dan peperangan ditiadakan di muka bumi, uang itu dipakai untuk ekonomi, untuk agraria, untuk grow healthy, maka manusia akan mencapai level kehidupan yang sangat jaya. Dan ini sudah Tuhan nubuatkan sejak dahulu. Akan terjadi masanya seperti itu. Berita harapan yang luar biasa buat kita anak-anak Tuhan. So jangan takut dalam kehidupanmu. Janji Tuhan bahwa bangsa tidak akan lagi bangkit melawan bangsa. Nah, kalau saya masuk kepada pelajaran akhir zaman, sedikit saya mau mengupas. Kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan di surga sudah sudah turun di atas awan-awan dan sudah terjadi rapture. Dan pada waktu kita rapture, maka kita akan ada bersama dengan Tuhan yang sudah mati dibangkitkan dulu, yang belum mati dirubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan masuk satu fase, satu era. Nanti Tuhan turun kembali ke dunia yang terjadi perang yang antara Kris dan antikris, di mana Tuhan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan Tuhan akan menghembuskan nafasnya dan antikris akan mati. Dan saudara, antikris dan nabi palsu, dengar, adalah orang pertama yang akan menghuni neraka jahanam. Sampai hari ini neraka jahanam yang dalam pengertian teologi namanya Gehenna itu belum ada isinya. Lalu di mana orang yang mati? Catat ini, jangan lagi bingung. Diterjemahkan di dalam Alkitab, bahasa Inggris hell, neraka. Dalam bahasa Indonesia juga neraka. Sebetulnya ada 3 yang tidak dituliskan dengan jelas. Orang yang mati di dalam Tuhan, waktu saudara ingat perumpamaan Lazarus dengan orang kaya? Lazarus mati, masuk kemana? Pangkuan Abraham. Orang kaya mati masuk kemana? Alam maut. Alam maut bahasa lainnya adalah Hades. Pangkuan Abraham bahasa lainnya adalah Firdaus. 2 dunia yang berbeda. Karena 2 kematian yang berbeda. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan sebelum Yesus datang yang kedua kali masuk Firdaus. Orang yang mati di luar Tuhan masuk ke alam maut. Nah, inilah yang disebut oleh dunia juga, oleh kita juga, Alkitab dikatakan neraka. Ini adalah alam maut. Ada satu neraka lagi yang di dalam kitab Yudas dikatakan bahwa ada malaikat-malaikat yang berdosa. Bukan sepertiga malaikat yang bersama dengan Lucifer yang dicampakkan ke bumi, itu sudah lewat, itu ada di bumi. Tetapi mulai dari itu sampai sekarang ada beberapa malaikat, saudara jangan tanya berapa banyak om, berapa banyak pak, saya nggak tahu. Ada malaikat yang jatuh dalam dosa dan Tuhan tidak campakkan ke bumi. Karena kalau Tuhan campakkan mereka ke bumi, maka bumi akan semakin kelam kabut, akan semakin berat, dan Tuhan kasihan kepada kita yang ada di bumi, kita akan semakin berat bebannya. Jadi Tuhan membuat satu namanya Tartaros atau lubang yang tak terduga dalamnya. Saudara nanti baca dalam kitab Yudas sebelum kitab Wahyu, di situ ada dikatakan bahwa Tuhan memenjarakan roh-roh yang bersalah, yang tidak melakukan tugasnya, Tuhan masukkan ke sana. Dan inilah Tartaros. Inilah neraka yang kedua untuk Tartaros. Nah, Tartaros inilah sebelum masa 1000 tahun damai, antikris dan nabi palsu dimasukkan ke Gehenna. Setelah di ujung masa 1000 tahun damai berakhir, hold on, balik dulu ke sebelum. Iblis ditangkap,
iblis dipenjarakan, dimasukkan ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Wahyu mengatakan demikian. Dan lubang yang tak terduga dalamnya inilah Tartaros. Jadi antikris dan nabi palsu dimasukkan ke Gehenna, sementara iblis dimasukkan di Tartaros. Sampai ujung 1000 tahun damai, waktu Tuhan declare akan ada damai sejahtera yang luar biasa, maka iblis dilepaskan kembali dan terbukti Alkitab mencatat bahwa 1/3 manusia yang hidup di dalam alam 1000 tahun damai itu kembali ikut setan dan memberontak kepada Tuhan. Dan barulah Tuhan menghukum seluruhnya mereka masuk ke Gehenna, yaitu api neraka yang kekal, juga ini disebut kematian kedua. Urutan ini mungkin banyak yang tidak menyetujui. Banyak para tokoh Alkitab berkata rapture itu terjadi setelah masa 1000 tahun dan lain sebagainya. Tetapi saya nggak pusing masalah urutannya. Yang saya mau katakan kepada saudara, rapture pasti terjadi, kedamaian pasti terjadi, neraka ada, surga ada, dan Tuhan membuat kita untuk hidup dengan damai. Itu intinya. Saya nggak mau berdebat tentang kapan terjadinya rapture, sebelum atau sesudah gini-gini. Enggak, saya nggak mau berdebat, karena sampai kapanpun debat kusir tidak akan menyelamatkan. Oke? Nah, sekarang janji Tuhan yang seperti itu. Jadi saudara harap mengerti bahwa yang dikatakan Alkitab ada neraka itu ada 3 bagian. Oke, sekarang kita masuk. Yang kedua, tadi damai yang berasal dari janji Tuhan. Sekarang damai yang berasal dari hadirat Tuhan. Tadi firman Tuhan itulah janji Tuhan untuk membuat kita damai. Sekarang selain janji Tuhan, Tuhan pun mengatakan aku hadir dan aku memberikan damai. Ulangan 20 ayat 2-4. Apabila kamu menghadapi pertempuran, seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan masuk memberikan kemenangan kepadamu. Saudara perhatikan, kalau saudara menghadapi sebuah peperangan, saya masukkan dalam bukan ini skala besar, bangsa Israel menghadapi peperangan. Tetapi sekarang saya masukkan skala kecil. Waktu rumah tanggamu menghadapi peperangan, waktu bisnismu menghadapi peperangan, waktu keluargamu diperhadapkan kepada pertentangan, seorang imam harus muncul. Perjanjian Lama berkata imam itu harus laki-laki. Kok susah bener nyebut laki-laki? Laki-laki yang ada di sini, engkau imam. Tapi itu perjanjian Lama. Perjanjian Baru 2 Petrus 1 ayat 3 berkata apa? Engkaulah imam-imam yang rajani. Tidak ada lagi imam perempuan, tidak ada lagi imam lelaki. Tetapi kalau suamimu memble, tidurnya ngantuk, baca Alkitab ngantuk, nggak berbuat apa-apa, cuman mau nyenang. Wanita jangan bilang, abis suami gua kayak gitu. Wanita bangkit, jadi imam. Bukan getak suamimu, bukan lawan suamimu, bukan. Tetapi engkau tidak perlu menunggu suamimu untuk engkau menjadi imam. Amin. Bukan ngajarin suamimu, Pak, kamu imam mesti gini. Dia sudah diajar di gereja, dia nggak dengar, apalagi engkau dengar. Di gereja aja Om Sam sudah teriak sampai serak masih tetap ngantuk, apalagi lu yang ngomong. Gak perlu tunggu suamimu. Saya nggak mengajarkan wanita melawan suami, tidak. Tapi di dalam hal ini, para imam bangkitkan rohanimu. Baca Alkitabmu, doa lebih kenceng. Kalau perlu tumpangin tangan suamimu. Kalau dia nggak mau ditumpangin tangan lagi bangun, tunggu dia tidur, tumpangin tangan. Saya nggak mengajar yang sesat, tetapi saya mau berkata, seorang imam harus muncul. Jangan dua-duanya tenggelam.
Waktu lihat salah satu tenggelam atau kadang-kadang istri tenggelam, suami jangan bilang, ya istri gua begitu, kan istri katanya penolong. Ya mungkin sekarang istrimu jadi perongrong. Saya harus balance kan dalam hal ini, tidak menjelekkan cuma suami doang, tetapi seorang imam harus muncul berbicara, pimpin keluargamu, bawa keluargamu, bukan pimpin. Hey, kita berontak, kita kudeta, demonstrasi, suami kepo, suami bangkrut, suami, bukan itu maksud saya. Tapi mari kita berjalan dengan Tuhan, dekatkan dirimu dengan Tuhan, jadilah imam. Imam yang benar. Kalau suami-suami tidak mau jadi imam, wanita-wanita yang ada di sini, jadilah imam yang benar. Amin. Yang manggut-manggut, itu bukan boneka lagi manggut-manggut. Tapi engkau berkata, ya saya mau. Jangan takut dan gentar. Tuhan berjanji menyertai kita. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Kita baca yuk bareng yuk. Ini bagus banget. Ayat yang ke-8. Sudah siap? Baca pelan-pelan ya, supaya saudara merasuk dalam pikiranmu dan meresap di dalam hatimu. 2, 3. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ada berapa janji Tuhan? Dia akan berjalan di depanmu. Dengan kata lain, Tuhan akan menjadi imam dan penunjuk jalan buat kita, betul? Tetapi dia tidak cuma sampai imam dan penunjuk jalan. Yang kedua dia katakan apa? Dia akan menyertai engkau. Kalau menyertai, dia jalan di depan, hei tunjukkan jalan, ikut aku. Tetapi yang kedua, dia menyertai artinya dia berjalan bersama dengan kita. Kalau dia cuma di depan, kita bisa ketinggalan. Tetapi yang kedua dia bilang dia menyertai. Yang ketiga dikatakan apa? Dia tidak akan membiarkan. Dengan kata lain, pada waktu dia menyertai kita, mungkin aja kita akan bilang, aduh ngantuk Tuhan, tidur dulu ya, dengerin khotbah nggak apa-apa lah ya. Tuhan nggak bilang terserah lu, tidurlah. Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan bilang bangun. Mungkin dia bawa air, dia siramin ke mukamu, pure gitu loh. Ayo bangun gitu. Waktu kau berkata, aduh Tuhan, kakiku pegel, capek, duduk dulu ya. Tuhan akan berkata, yuk aku angkat, aku gendong kau, jalan sama aku. Dia tidak akan membiarkan kau. Dia tidak akan membiarkan kau. Terus yang katakan apa? Dia tidak akan meninggalkan kau. Mungkin sudah berkata, aduh Tuhan, capek banget. Belum makan nih dari pagi, lapar, istirahat dulu, yuk kita makan dulu yuk. Tuhan bilang, ayo kita makan. Dia akan menyertai engkau. Dia akan terus bersama dengan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. My God. Hadiratnya akan selalu bersama dengan engkau. Regardless engkau lagi on atau lagi off. Regardless engkau lagi ada di puncak gunung, lagi berapi-api sampai kebakaran, atau engkau lagi dingin, engkau lagi merasa sakit, merasa luka, Tuhan berkata, I know, I am with you always. Wow. Pegang 4 janji ini, catat ayat ini. Kalau sudah lagi dalam keadaan lemah, kalau sudah lagi dalam keadaan susah, kalau sudah lagi dalam keadaan apapun, ingat bahwa 4 pernyataan Tuhan ini, saya pegang ini. 4 pernyataan Tuhan ini membuat saya betul-betul wow.
Dan Tuhan mensummary. Wah, sudah habis. Tuhanku, kenyataan saya kelebihan. 5 menit ya, 5 menit. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menambahkan dia Immanuel. Artinya apa? Nah, rangkuman daripada tadi Ulangan 31 ayat 7 dan 8, Tuhan sendiri berkata, I am Immanuel. Dia tidak berkata aku menyertaimu pada waktu engkau nyanyi bagus. Enggak. Dia pun berkata bahwa aku menyertaimu walaupun nyanyimu false. Dan dia berkata aku menyertaimu walaupun kau malas bikin laporan palsu, bilang sakit padahal lagi malas di rumah. Apapun yang kau lakukan, Tuhan berkata aku menyertaimu. Dengar berkata, Tuhan menyertaimu bukan berarti Tuhan menyetujui tindakanmu. It's two different things. Tapi Tuhan akan mengerti kemalasanmu. Para GKM yang sudah nggak GKM lama-lama, Tuhan mengasihimu. Tetapi Tuhan tidak menyetujuimu, engkau tidak KM-KM. Tuhan menyertaimu, Tuhan menyayangimu. Tuhan tetap ada bersamamu, tidak meninggalkanmu. Jangan berkata, tuh kan, Tuhan sayang gua walaupun gua nggak KM, you wrong. Tuhan tidak akan meninggalkanmu, tetapi Tuhan mau. Ayo, sekarang lu lagi kempes bannya, yuk betulin dulu. Tapi jangan lama-lama dong kempes bannya. Jangan setahun kempes ban, kan nggak mungkin. Gitu loh. Tapi mari kembali, bakar hatimu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan membakar engkau untuk menyertai engkau. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Tuhan berkata apa? Terimalah damai sejahtera. Gitu? No. Tuhan gak berkata bahwa engkau harus berusaha damai sejahtera. Tidak. Tapi Tuhan berkata apa? Aku punya damai, aku berikan buat kamu. Wah. Kalau saya punya mobil yang terbagus apa? Mungkin Rolls Royce Phantom. Ya Riko? Yang termahal sekarang itu mobilnya. Ya, Rolls Royce Phantom. Yang termahal saya punya. Terus saya pinjamkan ke Bobby. Pakailah Bob, Bobby pasti senang. Pinjam. Tapi kalau saya bilang sama Bobby, Bob, ini Rolls Royce Phantomku, aku berikan padamu. Wah, Robby bilang langsung gedebuk jatuh dari tempat duduknya. Dia akan berkata, wow. Saudara, ini yang Yesus katakan. Damai sejahteraku sendiri yang aku miliki, aku berikan bagimu. Jadi gak ada lagi istilah, aduh gue lagi bete nih, aduh gue lagi gak enak nih, aduh gue lagi begini dulu, gue mau off dulu dah pelayanan. Gak ada. Damai sejahtera Tuhan perangi dalam hidupmu segala sesuatu yang membuat engkau tidak damai. Karena Tuhan berkata, damaiku sudah kuberikan padamu. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan penderitaanmu. Amin. Amin. Yang amin, please lihat lagi ayatnya. Jangan gampang amin. Tandanya saudara mantuk-mantuk kayak burung. Saudara gak menyimak, saudara gak dengar apa tuh yang dikatakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati kamu karena aku telah mengalahkan penganiayaan. Amin. Aku telah mengalahkan apa? Dengan kata lain, penganiayaan apapun yang kau alami sekarang, penganiayaan apapun yang kau alami nanti, penganiayaan apapun yang kau akan alami nanti berikutnya, entah itu sedang, entah itu hebat, entah itu semakin bahaya, Tuhan berkata, aku sudah mengalahkan semuanya itu. Come on, I defeated the world. Not I defeated your persecution, not I defeated your suffering, but I defeated whole the world. Wow. Jadi kalau ada lagi saudara yang berkata, aduh aku gak happy, aku sini, berarti damai sejahtera saudara yang Tuhan berikan masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan keadaan. Please.
Apa yang harus kita kuatkan? Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesaya 26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah kau percaya. Saudara, mungkin kau diancam, dipecat. Mungkin kau diancam dalam keadaan redundant. Mungkin kau diancam bangkrut. Mungkin kau diancam tidak punya income. Mungkin kau diancam penyakit yang menakutkan, yang mematikan. Dan kau diancam apapun. Cuman saya mau berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera. Ayat ini dulu saya pikir terbalik. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera, maka kita bisa teguh. Tetapi ayat ini nggak terbalik. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya dalam diri kita, maka kita harus pegang itu dengan teguh. Nah, pada waktu kita pegang itu dengan teguh, maka peperangan dari iblis, cobaan dari iblis, masalah dari iblis, apa yang mencoba mengambil dari kita, kita tahan, kita lawan dengan teguh. Are you with me? Pada waktu kita dengan teguh berpegang kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada pribadi Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, maka kita akan tetap damai. Pak Niko menciptakan suatu lagu yang sangat bagus sekali. Damai sejahteraku seperti sungai yang tak pernah kering. Damai sejahtera itu bukan happy, bukan rejoice pada waktu everything calm. Tapi damai sejahtera itu kita tetap enjoy, kita tetap rejoice walaupun keadaan jelek. Saudara, tahu nggak artinya happiness? Happiness atau happy itu akar katanya happen. Jadi sesuatu yang membuat saudara bergembira karena apa yang terjadi. Itu happy. Nangkap nggak maksud saya? Happy dari happen. Happen make you happy. Tetapi joy bukan demikian. Joy yang dari Tuhan, apalagi damai sejahtera yang dari Tuhan, tidak tergantung what happen. Happy based on what happen. But peace and damai sejahtera dari Tuhan adalah tergantung dari imam yang berdiri di depan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ayat terakhir Roma 8 ayat 37-38. Ini harus saya kunci dengan ini supaya membuat saudara betul-betul diseal dengan pengertian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Saudara perhatikan, maupun yang di atas maupun yang di bawah. Yang di atas itu apa? Dunia malaikat. Yang di bawah itu alam maut. Saya percaya Hades itu ada di bawah bumi. Makanya orang yang mati dikuburkan dan rohnya ada di bawah bumi. Jadi banyak orang berkata bahwa Hades adalah alam maut dan roh-rohnya ada di bawah bumi. Nah, saudara berkata bahwa roh-roh setan juga ada di bawah bumi. Nah, roh-roh setan itu ada di mana-mana. Ada di bawah bumi, ada di bumi. Tetapi dia tidak masuk ke surga. Are you with me? Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau saudara sedang dalam keadaan terpuruk, kalau saudara sedang dalam keadaan menghadapi masalah yang sangat menakutkan, pegang ayat ini. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku baik, bukan karena aku puasa, bukan karena aku pintar. Dan bukan juga karena aku lagi-lagi tidak on, aku lagi off, aku lebih mementingkan kerja daripada Tuhan. Bukan itu juga. Apapun yang saudara kerjakan sekarang ini, Tuhan menyertai saudara. Dan tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba boleh berhenti berbicara bahwa dunia sedang laju dalam berita perang dan perang, menakutkan, konflik, dan konflik di rumah tangga, konflik di company, konflik dimanapun terus terjadi sampai yang tidak tergoncangkan, yaitu Engkau sendiri akan muncul. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah berfirman,
Kau sudah mempersiapkan kami umat-Mu untuk terus tetap teguh berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau berjalan di depan kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau menggandeng kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Apapun keadaan kami hari ini, terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat sebuah kepastian bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau. Tidak ada kuasa yang sekarang sedang terjadi. Tidak ada kuasa yang akan terjadi. Bahkan maut pun tidak memisahkan kami dari kasih Engkau. Tidak ada pemerintah, tidak ada roh, tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang bisa memisahkan kami dari kasih Engkau. Sekarang kami terima Tuhan materai perjanjian-Mu, yaitu tubuh dan darah-Mu yang sudah dicabik-cabik di atas kayu salib, yang sudah Engkau curahkan dengan darah-Mu. Dan kami minta Tuhan sekarang ini, Kau persatukan tubuh roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman ini dengan darah-Mu, sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati buat hidup kami. Dan Engkau ikat, Kau materaikan, karena kami menjadi milik-Mu dan kami menyatu dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.